ilmu budaya bangsa. Selamat pagi saudara semua. Video ini kami buat sebagai bentuk kontribusi kami untuk dapat mengedukasi masyarakat yang saat ini sedang resah karena adanya pandemi corona yang disebabkan oleh virus COVID-19. Halo saudara sekalian, jumpa lagi dengan kami di video ketiga mengenai virus. Kali ini kami akan membahas tentang pengendalian virus. Di video kedua telah disebutkan bahwa virus hanya akan melaksanakan aktivitas kehidupannya di dalam sel inang. Selain itu, pada semua struktur partikel virus terdapat spike yang bertanggung jawab untuk mengenali sel inang targetnya. Selama vaksin maupun obat untuk mengatasi penyakit infeksi oleh virus belum ditemukan, maka pengendalian virus dalam hal ini infeksi oleh COVID-19 atau SARS-CoV-2 menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. Pengendalian virus dilakukan dengan merusak struktur partikel virus itu sendiri. Kerusakan pada permukaan partikel virus, terutama pada struktur spike, akan menyebabkan virus kehilangan kemampuan untuk menginfeksi sel inang. Struktur virus dapat dirusak secara kimiawi maupun secara fisikawi. Secara kimiawi, struktur virus dirusak dengan menggunakan senyawa biosida yang disebut sebagai desinfektan dan antiseptik. Walaupun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu merusak struktur partikel virus atau sel mikroorganisme, namun pada aplikasinya akan berbeda. Desinfektan digunakan pada permukaan benda mati, sedangkan antiseptik digunakan untuk permukaan jaringan hidup. Baik desinfektan maupun antiseptik pada saat diaplikasikan tidak boleh menimbulkan kerusakan pada permukaan benda yang akan dibersihkan. Pemilihan sifat kedua senyawa tersebut menjadi syarat utama yang harus diperhatikan. Misalkan, senyawa yang korosif seharusnya tidak digunakan untuk benda-benda yang terbuat dari logam. Selain sifat senyawa, konsentrasi serta lama pemaparan atau kontak antara senyawa dengan partikel atau sel mikroorganisme yang akan dirusak mutlak harus diperhatikan agar hasil dapat optimal. Senyawa antiseptik maupun desinfektan dapatlah sama jenisnya maupun konsentrasi yang akan digunakan. Contohnya adalah alkohol. Namun, karena diaplikasikan pada jaringan hidup, konsentrasi antiseptik biasanya lebih kecil dibandingkan desinfektan. Contohnya pada penggunaan senyawa fenol. Yang juga harus diperhatikan adalah penggunaan desinfektan maupun antiseptik yang berlebihan atau dengan tingkat frekuensi yang tinggi. Hal ini mungkin dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti terjadinya iritasi atau terbentuknya residu yang bila terakumulasi dapat menimbulkan masalah lingkungan. Pada kasus penggunaan bilik disinfeksi saat seseorang akan masuk suatu gedung atau perkantoran, maka yang harus dikritisi adalah efektivitas dari pelaksanaannya. Apakah sudah diuji secara benar? Di dalam bilik akan ada orang sebagai makhluk hidup dan ada pakaian sebagai benda mati. Jenis desinfektan apa dan konsentrasi berapa yang digunakan agar aman dan tercapai tujuannya? Berapa lama pemaparan agar dosis menjadi efektif? Karena bila pelaksanaannya kurang tepat, maka tidak mungkin akan terjadi pemborosan dana sementara tujuan tidak tercapai secara optimal. Sebenarnya, saat merebak wabah penyakit infeksi
oleh COVID-19, maka cara mudah dan relatif murah untuk mengendalikan virus corona adalah penggunaan sabun. Seorang pakar mengilustrasikan bahwa sabun akan melarutkan envelop virus sama seperti saat piring berlemak dicuci dengan sabun. Piring menjadi bersih dan terbebas dari lemak. Pada saat kita membasuh lengan atau bagian tubuh lain dengan sabun serta air mengalir, maka virus akan terbasuh sehingga permukaan tubuh akan terbebas dari virus. Yang harus diperhatikan pada saat penyabunan pada bagian tubuh, maka minimal harus dilakukan selama 20 detik dan nantinya dibasuh dengan air mengalir. Terkait isu penolakan pemakaman jenazah penderita infeksi COVID-19, seharusnya masyarakat dapat menyikapinya dengan lebih bijak. Jenazah yang telah dimandikan dengan antiseptik, permukaan tubuhnya telah bersih dari partikel COVID-19 maupun dropletnya. Namun, walaupun jenazah memang tidak dapat batuk-batuk lagi seperti yang ada pada meme yang beredar viral, sebenarnya di dalam tubuh jenazah yang baru wafat tersebut masih tersimpan partikel virus COVID-19 yang tidak rusak dan berpotensi untuk menimbulkan infeksi berikutnya. Karenanya, kewaspadaan harus tetap diperhatikan. Oleh karena itu, jenazah dibungkus dengan plastik agar bila ada cairan tubuh yang keluar, maka cairan tidak dapat menembus plastik. Setelah beberapa hari, maka partikel virus COVID-19 di dalam tubuh jenazah akan membusuk dan rusak sehingga potensi infektifnya hilang. Pengendalian virus corona juga dapat dilakukan secara fisikawi dengan menggunakan sinar UV maupun pemanasan. Sinar UV dari matahari terbagi menjadi 3 berdasarkan panjang gelombangnya, yaitu UVA, B, dan C. Sinar UVC inilah yang sangat efektif digunakan untuk pengendalian virus dengan mekanisme merusak materi genetik. Namun, UVC dari matahari tidak sampai ke bumi karena terserap oleh lapisan ozon. UVC tidak dianjurkan untuk dipaparkan ke tubuh manusia mengingat dapat menyebabkan kerusakan materi genetik dari sel tubuh. Penggunaan sinar UVC untuk pengendalian sel mikroorganisme lebih sering diaplikasikan untuk kebersihan ruangan atau terkait dengan pengolahan pangan. Oleh karena itu, penggunaan bilik UV untuk mengendalikan partikel virus pada permukaan tubuh seseorang perlu dikaji dengan seksama untuk melihat efektivitas dan dampak yang ditimbulkan. Pengendalian virus lainnya dapat dilakukan dengan pemanasan. Namun, pemanasan tidak efektif untuk digunakan pada jaringan hidup karena panas akan menimbulkan kerusakan pada sel jaringan hidup. Pengendalian mikroorganisme dengan pemanasan biasanya diaplikasikan pada benda mati. Proses pemanasan pada suhu pasteurisasi sekitar 60 derajat Celcius sudah dapat merusak struktur sel. Namun yang perlu diwaspadai adalah partikel virus COVID-19 dapat berada di dalam droplet atau di dalam lapisan mukus maupun tertutup oleh materi lain sehingga suhu pemanasan 60 derajat Celcius bisa menjadi kurang efektif. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa dalam keadaan terlindung, virus COVID-19 baru akan rusak pada suhu 90 derajat Celcius. Dengan demikian, klaim bahwa berjemur di bawah terik sinar matahari pagi dapat melindungi tubuh dari infeksi virus COVID-19 tidaklah sepenuhnya benar. Setelah dibahas di atas, sinar UVC matahari yang efektif merusak sel mikroorganisme tidak sampai ke bumi karena terserap ozon. Sementara panas matahari tidak cukup efektif untuk merusak partikel virus, apalagi bila virus ada di dalam droplet atau tertutup materi lain maupun tersembunyi di dalam pori-pori benda yang bersifat tidak menghantarkan panas. Bila pengendalian dilakukan dengan cara menghancurkan struktur partikel virus, maka kemungkinan terjadinya infeksi oleh COVID-19 juga dapat dilakukan dengan cara pencegahan agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh. Pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan masker yang akan menutup port de entry atau titik awal masuknya partikel virus, yaitu daerah lubang hidung dan rongga mulut.
Partikel virus corona mudah tersebar dari orang yang terinfeksi COVID-19 melalui droplet atau cairan yang keluar ketika seseorang berbicara, bersin, maupun batuk. Ketika droplet keluar, maka virus ada di dalam droplet tersebut. Droplet berukuran besar segera jatuh ke lantai atau menempel pada benda-benda di sekelilingnya. Droplet tersebut dapat mudah dibersihkan dengan desinfektan. Sementara droplet yang berukuran kecil akan melayang beberapa waktu di udara dan berpotensi terhirup atau menempel pada daerah port di entry dari orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, penggunaan masker bertujuan untuk mencegah masuknya droplet melalui titik masuk ke dalam tubuh. Masker yang baik adalah masker dengan bagian luar yang kedap air, sehingga droplet tidak akan mudah menempel pada permukaan luar masker. Masker bedah memiliki ukuran pori 16 hingga 150 mikron, lebih besar dari masker N95 yang memiliki ukuran pori kurang dari 0,3 mikron. Sementara virus corona itu sendiri berukuran antara 0,15 hingga 0,2 mikron. Oleh karena itu, masker N95 lebih efektif untuk mencegah masuknya partikel virus corona yang ada di dalam droplet. Namun, masker N95 tidak dapat digunakan dalam waktu lama karena ukuran pori masker yang sangat kecil dapat menyebabkan pengguna masker mengalami kesulitan dalam bernafas. Pada saat infeksi COVID-19 mewabah dan ketersediaan masker menjadi langka, maka pemerintah menyarankan untuk menggunakan masker darurat yang terbuat dari kain untuk digunakan oleh orang-orang yang sehat. Baiknya, masker kain tersebut terdiri dari beberapa lapis dan dapat disisipi oleh tisu agar droplet tidak mudah menyerap pada kain masker. Hendaknya, tisu yang digunakan tidak mengandung detol atau fenol. Penggunaan masker untuk mencegah masuknya droplet akan lebih efektif bila diikuti dengan kepatuhan dalam menjaga jarak fisik atau physical distancing, selain juga menghindari kerumunan atau social distancing. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar pada saat bicara atau saat lawan bicara mengalami batuk, maka droplet-droplet kecil yang melayang di udara tidak mencapai tubuh kita. Penggunaan masker juga dapat melindungi diri kita karena seringkali secara otomatis dan tidak sengaja tangan akan menyentuh bagian mulut atau hidung, dan hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi oleh COVID-19. Sebagai penutup, dapat diambil kesimpulan bahwa COVID-19 sebenarnya dapat mudah dirusak dengan antiseptik maupun desinfektan. Namun bila partikel virus tersebut masuk ke dalam tubuh, maka pengobatannya menjadi sulit karena obat virus tersebut belum ditemukan. Oleh karena itu, penggunaan masker yang diikuti dengan menjaga jarak fisik atau menghindari kerumunan banyak orang menjadi sangatlah penting untuk meminimalisir terjadinya resiko infeksi oleh virus COVID-19. Demikian pembahasan kami mengenai pengendalian virus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.